Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Merdeka. Di video ini kita akan belajar pelajaran IPAS kelas 6 SD bab 5. Ya, di bab ini kalian bisa buka di halaman 111 ya, di topik B. Topik B yaitu dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita ya. Langsung aja kita masuk di halaman 111 nih, 111, silakan dibuka aja. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, masuk di pertanyaan esensial ya. Kita langsung jawab aja. Perubahan apa saja yang terjadi dalam satu hari? Ya, yang jelas dalam satu hari itu ada perubahan siang ke malam atau sebaliknya ya. Kemudian suhu juga berubah ya, dan terjadi matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Perubahan apa saja yang terjadi selama 1 tahun ya? Ini pertanyaan kedua nih. Terjadi perubahan musim ya, seperti di Indonesia itu ada musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga nih, di mana posisi matahari saat malam hari ya? Tetap berada di posisinya ya, dan menyinari bumi di bagian bumi yang lainnya ya. Separuh itu misalnya sedang waktu siang, separuhnya itu sedang malam. Oke, kemudian nomor 4, di mana posisi bulan saat siang hari ya? Posisinya tetap pada garis edarnya atau di orbitnya ya. Lanjut di halaman 112 ya. Di sini ada anak yang sedang telepon nih ya. Mia dan Dara berada di tempat yang berbeda. Mia di Palembang dan Dara di Ambon. Ternyata kedua kota ini memiliki perbedaan waktu ya. Ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi. Jadi perbedaan waktu ini dari dampak rotasi bumi ya. Dan nanti kita akan belajar dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Oke, yang pertama adalah ini ya, dampak gerak rotasi di kehidupan kita. Nah, di sini ada pemodelan ya, gerak rotasi dan revolusi. Gerak rotasi yang A ini gelap, yang B siang ya, ini malam hari yang A itu. Lanjut di halaman 114 nih, di halaman 114 ya. Tadi itu kalian diminta untuk berdiskusi ya. Nah, diskusi ini pertanyaannya pertama di sini adalah apa dampak dari gerakan rotasi bumi? Dampaknya yang jelas adalah perbedaan waktu dan matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, lebih jelasnya seperti itu. Dan yang pertanyaan yang kedua, di manakah matahari saat malam hari? Kalau malam hari yang jelas matahari itu menyinari bumi bagian separuhnya lagi ya. Yang misalnya di Indonesia sedang gelap atau malam, di belahan lain ya seperti di Amerika ataupun Eropa bisa saja sedang siang hari. Kemudian yang C nih, mengapa kita melihat matahari seperti bergerak ya? Ya, yang jelas karena efek gerak semu matahari ya, yang bergerak adalah bumi ya, karena bumi mengalami rotasi. Yang D, menurut kalian mengapa ada perbedaan waktu ya? Yang jelas karena bumi itu berotasi ya, dampak rotasi bumi itu ada perbedaan waktu. Oke, lanjut. Berikutnya di sini adalah dampak rotasi bumi. Dampak rotasi bumi ini yang pertama adalah gerak semu harian matahari ya. Gerak semu itu artinya seperti seolah-olah matahari yang bergerak, padahal yang bergerak, yang berotasi itu adalah bumi ya. Jadi gerak semu harian matahari itu seperti itu ya. Seolah-olah matahari yang bergerak, tapi padahal kita ya, bumi yang berotasi ya. Nah, ini disebabkan karena bumi berotasi. Selanjutnya yang kedua, dampak dari rotasi bumi adalah adanya siang dan malam. Nah, adanya siang dan malam ini sebagian yang ini ya, misalnya yang bagian B ini siang, kemudian yang bagian A ini malam hari ya. Jadi sebagian siang, sebagian malam. Nah, lama waktu siang dan malam itu tidak selalu sama di setiap tempat ya. Misalnya di Indonesia saat ini jam 9 siang ya, di Eropa misalnya jam 21 malam. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga ini ya. Yang ketiga adalah perbedaan waktu.
Nah, rotasi bumi ini juga menyebabkan perbedaan waktu. Nah, untuk satu kali putaran bumi itu 360 ya. Satu kali rotasi membutuhkan waktu 24 jam ya. Bumi berotasi waktunya 24 jam satu kali putaran. Nah, jika kita bagi per jam maka bumi berotasi 15 derajat. Kemudian inisiatif kita manusia itu membagi peta bumi dengan garis bujur 15 derajat. Hasilnya nanti ada 24 zona waktu. Nah, kota Greenwich di Inggris itu disepakati sebagai garis bujur 0 derajat. Diingat-ingat ya, garis kota Greenwich itu disepakati garis bujur 0 derajat yang digunakan sebagai dasar pembagian waktu internasional. Nah, setiap pergeseran 15 derajat ini nanti ada penambahan waktu 1 jam dari Greenwich. Nah, itu. Selanjutnya ini ada peta ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ada berapa zona waktu yang kalian lihat? Ada 24 ya. Ada 24 zona waktu. Nah, bisakah kalian jelaskan mengapa ada perbedaan waktu antara Mia dan Dara? Ya, karena ada perbedaan garis bujur tadi. Setiap 1 jam itu ada 15 derajat. Selanjutnya di situ ada skenario ya. Skenario yang intinya setiap daerah itu punya waktu ya. Misal teman kalian ada di Jerman ini ya. Ini bisa saja di Indonesia sedang siang hari, di Jerman itu malam hari ya. Jadi intinya kita harus mengetahui waktu di Jerman, jangan sampai mengganggu waktu istirahat seperti sedang tidur atau di waktu tengah malam. Dan nanti ini skenario tinggal kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya masuk di halaman 118. Ini ada refleksi ya. Kita bahas di sini. Apa perubahan yang terjadi selama 1 hari ya? Selama 1 hari itu ada gerak semu harian matahari, ada perbedaan waktu dan adanya siang dan malam. Jadi akibat rotasi ya, akibat rotasi ada 3, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu dan adanya siang dan malam. Selanjutnya mengapa matahari terlihat seperti bergerak ya? Karena adanya gerak semu harian tadi. Gerak semu harian matahari yang bergerak itu adalah bumi ya, bumi yang berotasi. Yang ketiga, ada di mana matahari ketika malam hari? Ya, ketika malam hari, ketika di Indonesia, kalau di bagian lain ya tetap menyinari bumi bagian yang lainnya ya, posisinya karena yang berotasi itu adalah bumi ya. Jadi sehingga ketika di sini malam hari, di tempat lain sebagian bumi yang lain waktunya siang hari. Nomor 4, ada di mana bulan ketika siang hari? Ya tetap berada pada orbitnya. Ya, bulan itu melakukan rotasi dan sekaligus revolusi ya. Waktunya sama. Sehingga arah muka yang menghadap ke bumi itu sama ya. Kemudian nomor 5, mengapa ada perbedaan waktu di Indonesia? Ya karena adanya rotasi bumi dan setiap perbedaan 15 derajat garis bujur memiliki selisih waktu 1 jam. Oke, selanjutnya kita ke yang topik yang kedua ya, maksudnya ini dampak gerak revolusi di kehidupan kita. Nah, kita akan membahas ini. Dampak revolusi itu apa aja ya? Jadi bumi itu memiliki garis hayal atau sumbu ya, menggambarkan tempat putaran bumi saat berotasi. Jadi ini ada garis hayal ya, sumbu rotasi itu bidang miring nih yang garis merah ini. Nah, garis hayal yang di tengah ini ya, garis hayal ini, kalian lihat yang merah ini adalah garis khatulistiwa atau yang namanya adalah ekuator. Dan ekuator ini membagi bumi bagian utara, ini utara, dan yang di bawahnya adalah selatan, kayak gitu. Kalau Indonesia berada di garis ekuator ya, jadi ada musim kemarau dan musim hujan aja. Lanjut kita ke halaman berikutnya ya, di halaman 119. Apa yang menyebabkan musim ya, artinya perubahan musim nih ya. Yang jelas karena perubahan musim tadi akibat revolusi bumi ya. Musim ini terjadi karena sumbu rotasi bumi yang miring ya, kemudian kemiringan ini menyebabkan tidak semua daerah di bumi mendapatkan sinar matahari yang sama. Daerah yang mendapatkan sedikit sinar matahari akan lebih dingin dibandingkan dengan daerah yang mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Nah, sekarang kita lihat posisi bumi. Ini rangkuman ya. Pada bulan Desember ya,
Ini bagian utara dia dingin, ya bagian selatannya panas. Bagian Maret ini dia utara semi ya. Kemudian selatannya musim gugur. Ya, kalau di Juni ini juga sama ya. Nah, ini di utara itu panas ya, selatannya dingin. Antara Juni sampai ini September ya. Nah, kalau September sampai Desember ya ini utara itu dia apa namanya gugur, selatan semi. Nah, untuk contohnya lebih lanjut ini. Di bulan Desember ya sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret ya, belahan bumi selatan mendekati, nah ini mendekati apa? Matahari ya, sehingga lebih banyak sinar mataharinya dibandingkan yang di selatan ya. Sorry, di utara ini. Nah, ini musim panas ya. Di sini nanti musim panas. Ini musim panas, kemudian yang selatannya dibanding bagian utara ini dingin ya, selatannya panas ya. Selatan panas. Selanjutnya masuk di halaman ini ya, tahun kabisat ya. Tahun kabisat pada kalender itu ada tahun kabisat setiap 4 tahun sekali ya. Jadi ini tahun kabisat itu adalah tahun di mana waktu di bumi bertambah 1 hari. Ya, nanti terjadinya 4 tahun sekali. Ini ada tabel ya, kita jawab. Di sini ada pertanyaan. Data apakah yang disajikan dalam tabel di atas ya? Datanya adalah jumlah hari selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Kemudian menurut kalian berdasarkan apakah perhitungan pada kalender Masehi ya? Ya, dihasilkan dari perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi ya. Kapan tahun kabisat terjadi ya? Tahun kabisat itu terjadi atau berulang selama 4 tahun sekali. Jadi kalian yang tanggal lahirnya tanggal 29 Februari ya 4 tahun sekali ulang tahunnya. Kemudian nomor 4 nih. Buatlah prediksi apa yang menyebabkan terjadinya tahun kabisat beserta penjelasannya. Nah, ini jawabnya ya. Jadi karena revolusi bumi itu memerlukan waktu sekitar 365,25 ya, atau seperempat. Jadi 0,25 itu dikali 4 ya, 0,25 kali 4 itu hasilnya 1 yang ditambahkan pada bulan Februari ya. Jadi 1 hari tadi ditambahkan di bulan Februari ya. Karena bulan Februari itu memiliki jumlah hari yang paling sedikit ya. Yang tadinya 28 hari tambah 1 maka 29 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Oke, lanjut kita refleksikan ya. Kita jawab ini, apa perubahan yang terjadi selama 1 tahun ya? Perubahannya ada perubahan musim seperti musim gugur, semi, musim panas, musim dingin. Mengapa ada pergantian musim di bumi? Karena ada revolusi bumi ya. Yang ketiga, apakah semua tempat di bumi mengalami musim yang sama? Mengapa ya? Tidak ya. Jawabannya karena setiap daerah itu menerima cahaya matahari yang berbeda-beda ya. Jadi musimnya juga jadi beda. Nomor 4, mengapa tidak ada musim salju di negara kita? Karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa ya, di dekatnya, sehingga adanya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian 5 nih, bagaimana pengalaman kalian menggunakan model untuk memahami rotasi dan revolusi? Lebih paham yang model A ya, karena kita benar-benar melakukannya di model A ini sehingga lebih jelas ya. Kita bisa lebih paham karena modelnya itu real gitu, langsung praktek. Lanjut ya, di sini ada siang dan malam di kutub. Nah, kalau di kutub itu tidak ada apa namanya, hanya ada waktu siang dan waktu malam aja ya. Di kutub itu siang akan terjadi selama musim panas ya, dan berlangsung 6 bulan. Jadi di sana itu waktu siang itu selama 6 bulan di musim panas. Nah, sedangkan ini musim dingin ya, musim dingin juga selama 6 bulan. Jadi di sana juga malam terus ya kalau musim dingin. Oke, hal ini karena posisi kutub yang paling menjauhi atau mendekati matahari ya ketika bumi berevolusi. Selanjutnya di kalender Hijriah ya. Kalender Hijriah ini langsung aja ya, kalender yang kita pakai sehari-hari ya.
itu adalah kalender Masehi ya. Kita misalnya sekarang tanggal 1 Februari ya. Kalau Januari, Februari, Maret sampai Desember itu adalah kalender Masehi. Tapi yang biasa dipasang di dinding kalian, di dinding rumah kalian atau di sekolah. Tapi kalau kalender Hijri ya dimulai dari ya ada Muharram, Safar ya, Ramadan dan seterusnya. Oke. Nah, kalender Masehi ini dibuat untuk nasional ya. Kalender Masehi ini menggunakan waktu revolusi bumi terhadap matahari ya. Sedangkan kalau kalender Hijriyah atau Qamariyah itu menggunakan waktu revolusi bulan. Sekali lagi kalau Masehi itu dari kalender revolusi bumi ya. Kalau kalender Hijriyah atau Qamariyah itu dari revolusi bulan ya. Nah, karena waktu revolusi bulan sekitar 29,5 hari, maka dalam 1 tahun ya kali 12 itu ada waktu 354 hari dalam waktu 1 tahun. Kalau di kalender Masehi itu waktunya 1 tahun 365 hari ya. Jadi selisihnya ada 11 sampai 12 hari. Untuk kalender Hijriah dan Masehi selisihnya ada 11 sampai 12 hari. Oke, nih ya terakhir ya. Yang sudah kita pelajari di sini adalah bahwa rotasi bumi itu menyebabkan siang dan malam ya. Kemudian menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Yang kedua, Indonesia itu terdiri dari 3 zona waktu ya, yaitu waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Yang ketiga, belahan bumi dibagi oleh garis hayal yang bernama Khatulistiwa. Nah, garis Khatulistiwa ini membagi belahan utara dan selatan. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, kemarau dan musim hujan aja. Bumi itu memiliki sumbu rotasi yang miring ya, dan tidak berubah selama berevolusi. Hal ini menyebabkan terjadinya 4 musim di bagian bumi, yaitu ada musim panas, dingin, semi, dan gugur. Nah, oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.